Polisi, Polsek, pimpinan, saya beri. Dulunya, duduk, siap, gerak! Lapor Media PDKI 17 hari 17 secara lengkap siap titik pilihan tentang awal pembawa. Lanjutkan. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Hari ini kita akan mempelajari terkait manajemen kapal penangkap ikan terpadu. Ya. Adapun mata kuliah ini nanti akan kita lalui dalam 16 pertemuan. Mungkin untuk pertemuan awal ini Bapak akan menyampaikan apa rencana pembelajaran terkait 16 pertemuan. Mata kuliah ini nanti akan membekali taruna dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan manajemen kapal perikanan serta mampu membuat perencanaan operasi penangkapan ikan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Harapannya taruna memiliki kemampuan ini. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk agar taruna mampu menerapkan manajemen kapal perikanan serta mampu membuat perencanaan untuk keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan dengan tetap mempertahankan atau memperhatikan keberlanjutan daripada sumber daya perikanannya. Jadi penekanannya adalah taruna mampu melakukan kegiatan perencanaan, mampu mengoperasikan kapal perikanan, namun di dalam kegiatan operasinya dengan tetap menjunjung tinggi asas keberlanjutan perikanan. Ya. Pertemuan pertama nanti terkait dengan pengenalan manajemen secara umum disampaikan oleh Pak Untung. Kemudian pertemuan kedua, pertemuan dasar kedua yang hari ini kita masuk adalah terkait dengan dampak penangkapan ikan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan. Kemudian yang ketiga terkait menjelaskan komponen-komponen pembiayaan dalam operasi penangkapan ikan. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan mempelajari terkait biaya pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan. Pertemuan ke-7 menjelaskan terkait dengan aspek teknis daripada manajemen kapal penangkap ikan. Kemudian di pertemuan ke-8 nanti kita mengambil nilai ya, untuk evaluasi. Jadi kita melakukan ITS. Di pertemuan ke-9 nanti dan 10 taruna akan diajarkan terkait efisiensi pengoperasian kapal penangkap ikan dalam upaya untuk menghasilkan hasil tangkapan yang bermutu namun tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Kemudian pertemuan 11 dan 12 taruna akan diajari atau mahasiswa akan diajari untuk menghitung kebutuhan daripada bahan bakar dalam kegiatan operasi penangkapan ikan. Pertemuan 13 dan 14 taruna akan dibekali dengan kemampuan untuk mengikuti perbekalan dalam kegiatan operasi penangkapan ikan, serta ke-15 taruna wajib memahami juga terkait dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan di dalam melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan. Jadi bukan hanya kapal yang bergerak terus menangkap ikan, bukan, tapi ada dokumen yang dipersyaratkan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut legal dan untuk menjamin bahwa awak kapalnya memahami terkait dengan keberlanjutan perikanan. Di pertemuan ke-16 kita akan mengambil kembali nilai melalui ujian akhir semester. Baik, pertemuan kali ini kita mempelajari terkait dengan dampak penangkapan ikan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Jadi, penangkapan ikan itu akan memberikan dua dampak. Penangkapan ikan akan memberikan dampak kepada satu, kepada apa? Sumber daya ikannya. Sumber daya ikannya. Kedua, ada apa? Lingkungan perairannya. Ya. Lingkungan perairan. Jadi seorang mahasiswa Politeknik Penangkapan Ikan harus memahami bahwa di dalam kita melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan, khususnya kita menggunakan armada kapal, maka akan ada dampak ikutan yang akan diakibatkannya, yakni dampak terhadap sumber dayanya sendiri,
baik target spesies maupun non target spesies daripada kegiatan operasi penangkapan ikan kita, maupun dampak terhadap lingkungan perairannya, khususnya terkait penggunaan alat tangkap, ya, itu akan memiliki dua dampak ini. Dalam kegiatan penangkapan ikan untuk mencapai perikanan tangkap yang berkelanjutan, maka kita harus berupaya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Untuk bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, maka kita harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan itu sendiri, lingkungannya tadi, kemudian faktor sumber daya ikannya, ya. Sumber daya ikan ini ada nanti komunitasnya, komunitas sumber daya ikan. Maka yang harus kita lihat adalah terkait dengan diversitinya, aneka-ragamannya, ya, biodiversitinya. Ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan keselamatan manusianya, ya. Nah, ini tidak kalah penting, ini jadi bagian utama juga. Sehingga pada saat kita melakukan kegiatan penangkapan ikan yang harus kita perhatikan antara lain armadanya dulu, ya, armada kapalnya, fishing boatnya, ya, fishing boatnya bagaimana? Dia harus fishing boat yang seoptimal mungkin, hemat energi, kemudian tidak menghasilkan polusi, ya, berlebihan. Kita lihat Jakarta, polusi tinggi kan? Polusi tinggi baik dari kendaraan motor ataupun lainnya. Di laut pun kita berusaha untuk tidak menghasilkan polusi yang berlebihan, ya. Sehingga salah satunya ini yang harus diperhatikan. Kedua, aman bagi nelayan, ya kan? Nah, kemudian terkait dengan alat tangkap, fishing gear, desain dan materialnya, upayakan terbuat dari bahan yang pengadaannya tidak merusak lingkungan, kemudian atau ekosistem yang dilindungi. Jadi ini sangat berpengaruh. Kalau nanti ternyata bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang cenderung merusak lingkungan atau ekosistem tertentu, maka itu juga tidak akan bagus, ya, tidak ramah lingkungan namanya, ya. Kemudian fishing gear terhadap sumber daya ikan dia harus bersifat selektif. Artinya tidak semua sumber daya ikan bisa ditangkap, tapi ada ikan-ikan tertentu untuk alat-alat tangkap tertentu, seperti itu. Kemudian terkait biodiversity, dia tidak mengurangi daripada biodiversity. Jadi diversity itu sebisa mungkin dijaga keseimbangannya sehingga tidak terganggu. Kita butuh menggunakan alat-alat tangkap yang memperhatikan beberapa aspek ini. Dan tentu saja aman bagi nelayan, ya. Terkait dengan awak kapalnya, kamu awak kapal nanti ke depan, ya, mahasiswa teknik penangkapan ikan bisa menjadi awak kapal ke depannya. Maka dia harus terlatih memahami dan menerapkan efisiensi dan konservasi. Kenapa kita perlu memahami terkait konservasi? Untuk mencapai keberlanjutan perikanan, ya. Kemudian fishing metodenya, cara penangkapan ikannya itu harus diperhatikan, terkait lingkungannya bagaimana, terkait sumber daya ikannya bagaimana, harus selektif, tidak merusak habitat, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penanganan ikan di atas kapalnya. Selanjutnya kita akan melihat dampak penangkapan ikan terhadap sumber daya ikan. Penangkapan ikan akan memiliki dua dampak, satu terhadap sumber daya ikan, dua terhadap lingkungan. Dampak pertama adalah terjadinya overfishing. Jadi ada tiga kondisi terhadap sumber daya di dalam suatu perairan, ya. Tiga kondisi sumber daya dalam suatu perairan. Satu, terjadinya overfishing. Kedua, kondisi di mana terjadi fishing. Ketiga, kondisi terjadi adanya underfishing. Apa yang dimaksud dengan fully fishing atau fully exploited? Ada yang bisa? Oke, coba
Diki. Nah, kondisi sumber daya perikanan yang jumlahnya sudah optimal. Oke. Jadi suatu kegiatan penangkap, suatu kondisi sumber daya ikan tertentu, baik yang mungkin sumber daya ikan pelagis kecil ya, pelagis besar, atau sumber daya ikan demersal dalam suatu perairan, dalam suatu kolom perairan, di mana sebenarnya kondisinya itu sudah optimal untuk dimanfaatkan. Jadi perlu tidak peningkatan armada pada kondisi itu? Tidak diperlukan. Tapi apabila ada kebutuhan yang mendesak, boleh-boleh saja, tapi tidak signifikan. Artinya dia sudah berada pada kondisi optimal. Ya. Kedua, tadi kita membahas nih, apa itu overfishing? Oke, siap. Suatu kondisi sumber daya perairan yang penangkapannya berlebihan. Oke, jadi overfishing adalah suatu kondisi di mana suatu sumber daya, baik tentang pelagis kecil, pelagis besar, atau demersal, mengalami kelebihan pemanfaatan, ya, sehingga arahnya sudah menuju kepada depresi atau penurunan. Kalau kondisi itu dibiarkan terus-menerus, ini yang dapat menjadi kegunaan terhadap sumber daya tersebut. Ya, itu sudah mulai paham. Terus satu lagi, kondisi underfishing. Siapa? Underfishing. Oke. Kondisi underfishing adalah kondisi di mana suatu perairan perikanan yang kurang dioptimalkan sumber dayanya, di mana kapal penangkap ikan lebih sedikit daripada jumlah populasi perikanannya. Bagus sekali ya. Jadi suatu kondisi di mana sebenarnya potensi sumber daya ikan itu masih bisa lebih dimanfaatkan. Dan wilayah-wilayah ini perlu semacam apa? Perlu semacam penguatan untuk armada penangkapan agar kegiatan penangkapan ikannya bisa lebih optimal sehingga bisa memberikan kesejahteraan untuk lebih banyak nelayan. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi parameter dan menjadi perhatian kita terhadap suatu sumber daya ikan, dan kemampuan manajemen kapal penangkap ikan harus mampu melihat ini. Ini suatu perairannya dalam kondisi overfishing atau bagaimana? Ini suatu perairannya dalam kondisi underfishing, fully fishing, atau bagaimana terhadap sumber daya tertentu, sehingga kamu pun di dalam melakukan kegiatan penangkapan bisa menjadi lebih optimal. Ya. Jangan sampai kamu melakukan kegiatan penangkapan mencurahkan armadamu ke satu perairan tertentu di mana sumber dayanya sebenarnya sudah overfishing. Nah, secara ekonomi juga tidak akan menguntungkan. Terus ya. Ada indikasi terjadinya overfishing, kelebihan tangkap tadi. Ada beberapa indikasi, antara lain total produksinya akan semakin rendah. Jumlah tangkapan mungkin yang didaratkan, apalagi dengan sekarang ada namanya program penangkapan ikan terukur, sehingga data itu akan update real time dan objektif, sehingga akan kelihatan sumber daya ikan pelagis kecil. Kemudian produksi berfluktuasi dan anjlok drastis di luar rata-rata. Kalau dia anjloknya masih biasa ya, sedikit ya, nah ini juga nanti sedikit mungkin alami karena kemampuan tangkap. Tapi pada saat anjloknya drastis, nah ini harus jadi pertanyaan karena daerah tersebut sudah terjadi overfishing. Kemudian produktivitas kegiatan penangkapan ikan yang semakin rendah. Misalnya hasil tangkapan terhadap importnya kok semakin rendah setiap tahun. Ini bisa merupakan indikasi terjadinya overfishing. Kemudian di pelabuhan, biasanya di pelabuhan ikan-ikan yang ditangkap itu dari sebelumnya, dari 10 tahun yang lalu mungkin atau 15 tahun yang lalu cenderung semakin kecil ukuran dewasa. Nah, ini bisa jadi merupakan indikasi juga terjadinya overfishing. Kita mengenal beberapa jenis overfishing, ya. Beberapa jenis overfishing. Antara lain, silakan dapat growth overfishing, ya. Growth overfishing. Jadi, yang tadi kondisi-kondisi di mana sebenarnya dia belum layak tangkap tetapi sudah dilakukan kegiatan penangkapan. Sehingga apa yang terjadi? Dia belum berkembang, dia belum nanti bisa sampai kepada ukuran memijak, masih sangat kecil sekali sudah dilakukan kegiatan penangkapan. Nah, ini harapannya tidak terjadi. Terus recruitment overfishing, ya, recruitment overfishing. Kemudian economic overfishing, ecosystem overfishing.
Malthus yang overfishing. Nah, ini beberapa jenis overfishing yang terjadi dari secara overfishing secara umum. Kalau kita berbicara misalnya economic overfishing, ya, jadi armada penangkapan itu sudah sangat melebihi daripada sebenarnya batas maksimum economic yield yang diperbolehkan. Tentu kita tahu batasan daripada kegiatan penangkapan di dalam perikanan tangkap. Ya. Kalau kita lihat misalnya kita gambarkan kepada sebuah grafik, maka kita bisa tentukan adanya MSY, ya. Oke, MSY maksimum mana masih bisa sumber daya itu memperbaharui dirinya pada saat kita melakukan penangkapan. Namun jumlah tangkapan yang sebaiknya diperbolehkan adalah sebesar 80% terus kemarin dari MSY-nya. Nah, ini yang menjadi dasar. Pada saat dan ini yang menjadi maksimum ekonomi kita. Pada saat kegiatan penangkapan itu melebihi daripada kemampuan maksimum ekonomi yieldnya atau keuntungan ekonomi optimum yang bisa dicapai dari kegiatan penangkapan itu, yang terjadi adalah keuntungannya akan semakin mengecil. Kenapa? Armadanya terlalu banyak. Armadanya sudah terlalu banyak. Yang harusnya mungkin hanya 20 armada, untung ini bisa sampai 100 armada. Ya, hasilnya apa? Hasilnya keuntungannya pun akan nanti beberapa kondisi ya. Terus ekosistem overfishing. Pada saat spesies tertentu mengalami overfishing akan berdampak tidak kepada trophic levelnya. Berdampak kan? Baik trophic level di bawahnya maupun trophic level di atasnya kan? Sehingga itu akan mengganggu keseimbangan daripada ekosistem itu sendiri. Nah, sehingga penting kita memastikan kegiatan penangkapan ikan itu untuk tidak berlebihan, sehingga kondisi overfishing itu tidak, ya kita minimalisir untuk terjadi atau sebisa mungkin untuk tidak terjadi. Beberapa jenis overfishing. Nah, contoh. Kemudian dampak penangkapan ikan terhadap sumber daya perikanan. Jadi dia dampaknya terhadap sumber daya ikan, ya. Ini terhadap sumber daya ikan. Maka dia dilihat dari dua sisi. Tingkat populasi sumber daya ikan tersebut, dampak terhadap populasi sumber daya ikan tersebut itu sendiri. Kemudian dampaknya terhadap komunitas. Pada saat dia berbicara dampak terhadap komunitas, maka dia berbicara terkait dengan profit levelnya. Yang akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem di situ. Dampaknya ada dua, ada langsung, ada tidak langsung. Langsung terkait dengan pemanfaatan ikan atau sumber daya ikan tersebut, tidak langsung terkait dengan akibat. Nah, ini misalnya akibat langsung daripada pengambilan sumber daya ikan, ya. Maka dampaknya antara lain akan kelihatan terhadap catch per unit effort-nya, CPUE-nya, ya. CPUE-nya dan total hasil tangkapannya akan kelihatan pada saat kondisi overfishing, maka akan terjadi depresinya kan, hasil tangkapan turun dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat juga dari laju mortalitasnya. Terus yang kita lihat, yang kita sampaikan tadi sebelumnya, kita bahas terkait struktur ukuran dan umur. Kemudian densitas dan biomasnya, rekrutmennya, ya. Kenapa? Udah layak, belum dewasa ikannya ditangkap kecil-kecil. Atau seharusnya dia dibiarkan untuk menginjak dulu, ya, menginjak dan sebagainya udah bisa bilang udah mungkin harusnya dia berkembang biak dulu. Nah, kita tangkapin. Akhirnya apa? Rekrutmennya tidak optimal, kan? Itu yang bisa terjadi. Kemudian distribusi ikannya dan tinggal waktu ikannya. Nah, ini dampak penangkapan ikan terhadap sumber dayanya. Kemudian akibat tidak langsung. Nah, kalau dia misalnya kita berbicara terkait dengan sumber daya ikan yang berada di terumbu karang, maka yang akan terjadi adalah terhadap habitatnya, ya. Kondisi terhadap habitatnya, misalnya
perubahan dalam live coral cover. Bakarannya akan terjadi perubahan, mungkin akan terjadi kerusakan. Kalau kamu melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, itu akan ada dampak. Terus penurunan keanekaragaman struktur barang. Kemudian apa upaya untuk mencegah terjadinya overfishing seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Roberto Rehan. Nah, ini salah satunya. Jadi ikan-ikan yang memang sudah dalam kondisi layak untuk menginjak, jangan dilakukan kegiatan penangkapan. Kita tahu, oh ini musim pemijahan di perairan A misalnya, perairan tertentu. Jangan dilakukan kegiatan penangkapan di sini, karena itu nanti ikan-ikan itu otomatis akan yang seharusnya dia bisa menghasilkan rekrutmen yang bagus, yang banyak kan, jadinya dia tidak melakukan rekrutmen yang sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya yang ada adalah depresi sumber daya. Terus kita perhatikan kurva pertumbuhan ikannya, ukuran-ukuran mana yang kita anggap sebagai layak untuk dia melakukan kegiatan penangkapan. Kemudian itu ukuran yang ukuran. Ini yang menjadi salah satu upaya kita untuk mencegah illegal fishing. Jadi ikan kita ditangkap sebenarnya kita, tapi kita harus melihat ukuran optimal untuk kegiatan penangkapan itu bagaimana pada setiap sumber daya. Roberto, ada yang mau ditanyakan? Terus bagaimana cara menangkap ikan yang memiliki ukuran agar bisa tertangkap pada ukuran tertentu yang sesuai diharapkan? Itu tadi yang disampaikan oleh Rehan, selektivitas. Jadi kita menggunakan alat tangkap selektif dari sisi jenis alat tangkapnya maupun dari sisi ukuran misalnya. Ukuran apa? Size. Ukuran size-nya, ukuran kata jaringnya, terus atur ukuran size yang digunakan ukuran tertentu. Sehingga ikan yang ditangkap juga ikan pada ukuran tertentu. Ukuran kecil kemungkinan ikan yang tidak sesuai ukuran layak tangkapnya untuk terus dengan menggunakan alat tangkap selektif maka dia akan lebih target spesiesnya akan lebih banyak yang ditangkap dibandingkan target, ya kan? Sehingga kamu bisa lihat nanti di lapangan misalnya nanti praktik akhir di atas kapal, maka akan kelihatan komposisinya, ya kan? Alat tangkap tertentu komposisi target spesiesnya lebih dominan, bisa sampai 80% atau 90% dibandingkan dengan hasil tangkapan non target spesiesnya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Itu salah satunya kita menggunakan alat tangkap. Terus kecenderungannya ukurannya akan apa? Ukuran sumber daya ikan yang tertangkapnya akan sama, ya, karena menyesuaikan dengan size alat tangkapnya. Nah, jadi itu malah memudahkan juga dan menguntungkan untuk siapa? Untuk kita misalnya selaku operator kapal. Baru spesies yang tertangkap kira-kira sama atau berbeda? Cenderung akan sama. Nah, sehingga keseragaman ini akan ditentukan oleh spesifikasi alat penangkap ikan, metode penangkapan ikannya, terus keragaman komunitas ikan dan jenis ikan yang menjadi target spesies dan soal kegiatan penangkapan ikan terhadap lingkungan. Ikan akan berasosiasi erat dengan lingkungan yang menjadi habitatnya, ya. Sama seperti kita akan berasosiasi kan dengan lingkungan kita, betul? Ya. Sama juga dengan sumber daya ikan, dia akan berasosiasi erat dengan lingkungannya. Kemudian adanya kontak fisik antara peralatan penangkapan ikan dengan komponen prinsip ekosistem perairan. Kemudian material fishing gear berasal dari lingkungan. Adanya konflik perikanan tangkap dengan kegiatan lain di laut. Juga ada penggunaan uang. Jika ada pendapat pada konflik juga ada apa-apa.
Kalau kita lihat dari asosiasi tadi, maka asosiasi ikan target dan lingkungan ekologinya antara lain misalnya ikan-ikan yang habitatnya di mana? Di terumbu karang. Akan sangat bergantung kepada kondisi terumbu karang. Kalau terumbu karangnya rusak, maka sumber daya ikan itu akan terganggu juga, ya. Ekosistemnya terganggu. Ujungnya dia akan, ya, kalau kamu berada di lingkungan yang tidak nyaman, bagaimana? Aku juga mulai sakit, lama-lama orangnya berpindah, ya, tidak nyaman, sama seperti itu. Terus ikan pada padang lamun, tahu dugo? Tahu. Apa dugo? Dugong. Hewan. Ikan yang Kayak belumba. kalau dia lebih ke Yang ukurannya besar. Ikan dugo itu sangat tergantung kepada lamun. Jadi habitat hidupnya lamun. Jadi pada saat kamu pada saat kita tidak memperhatikan kelestarian lamun, sebenarnya kita mengakibatkan keterancaman pada sumber daya dugo itu. Maka itu penting juga selain kita memperhatikan daripada sumber daya ikannya, penting kita memperhatikan pada kelestarian daripada habitat. Kemudian ini ada asal laut, ya, berasosiasi dengan kondisi dasar laut. Kemudian mangrove, ada yang tahu mangrove? Pesisir Karawang ini banyak sekali mangrove. Dan banyak sumber daya ikan yang terkait dengan kondisi mangrove. Saat mangrove-nya rusak, maka akan berpengaruh juga terhadap kondisi sumber daya ikan. Apa yang sekarang jadi andalan di pesisir Karawang? Sumber daya, namun dia terkaitannya dengan mangrove sangat kuat. Apa? Dan menjadi penghasil salah satu ekonomi tertinggi di pesisir Karawang. Sumber daya apa? Rajungan, ya, Corvinus pelagikus, ya, rajungan di pesisir Karawang banyak kan? Dan katanya diakui bagus-bagus, bahkan ekspor, harganya juga tinggi. Jadi kalau kajian Bapak yang dulu itu ada di daerah pesisir Karawang, rajungan itu sumber daya ketiga terbanyak yang dihasilkan di Kabupaten Karawang, ya, pesisir Karawang. Namun dia menjadi sumber daya pertama dengan nilai ekonomi tertinggi. Bagaimana potensi daripada rajungan dan merusak mangrove itu akan menyebabkan menurunnya jumlah rajungan itu sendiri karena keterancaman habitat. Itu yang harus kita perhatikan dan asosiasi antara sumber daya dengan lingkungan menjadi penting untuk kita pahami. Sehingga yang di dalam kita memahami kegiatan operasi penangkapan ikan, kita juga harus betul-betul memahami terkait dengan pentingnya penangkapan ikan itu dilakukan secara ramah lingkungan untuk menciptakan perikanan tangkap berkelanjutan. Maka itu kita harus memperhatikan selalu kondisi maksimum sustainable yield. Kita harus bisa melihat bahwa potret wisata perairan sumber daya perikanannya bagaimana, sumber daya ikan yang tersangka bagaimana, pelagi bagaimana yang menjadi target spesies kita. Sehingga jangan sampai kita melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan tertentu yang sumber daya ikannya sudah overfishing. Itu menjadikan kegiatan penangkapan ikan kita tidak optimal dan malah kontraproduktif dengan semangat sustainability fisheries kita. Sehingga kontraproduktif dengan keberlanjutan perikanan. Baik, mungkin itu pertemuan hari ini. Tetap belajar, tetap semangat, mengembangkan ilmu karena ini menjadi tugas kita bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan itu bisa dilakukan terus-menerus dengan tetap berkelanjutan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Presiden, Final, saya beri seluruhnya. Bro, siap. Kegiatan pemeliharaan lahan berdasarkan laporan selesai. Jawab bangga. Untuk mengakhiri kegiatan pemeliharaan